Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qudrati azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, hari Senin, insyaallah hari ke-25 kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Darul Ulum 5, dimanapun kamu berada, mudah-mudahan semuanya selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada hari ini kita bisa mulai ngaji lagi, yaitu melanjutkan mengkaji kitab Aqidatul Awam. Walaupun kita belajar tidak melalui tatap muka secara langsung, hanya mendengarkan atau melalui online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, tidak mengurangi kewajiban kita untuk menuntut ilmu Allah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita tawasul dulu. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada pengarang kitab yang kita pelajari, kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki. Mari kita membaca Fatihah dulu bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Silakan kitabnya dibuka halaman 17. Silakan alat tulisnya dipersiapkan. Sebelum saya melanjutkan, saya ulang dulu materi yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita dalam minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari nama-nama Nabi, bahwa Allah itu mempunyai beberapa Nabi, tapi yang wajib kita ketahui namanya hanya 25. Setelah kita mempelajari tentang nama-nama Nabi,
kita juga mengenal makhluk Allah yang bernama malaikat. Allah mempunyai makhluk yang bernama malaikat yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan tidur. Malaikat Allah jumlahnya sangat banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami hanya 10 nama malaikat Allah. Setelah kita mempelajari tentang nama-nama malaikat Allah, juga kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan ke dunia ini. Bahwasanya ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 kitab yang harus kita yakini bahwa semua itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Di samping ada kitab, ada yang berupa suhuf atau lampiran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ya. Itu ada yang disebut dengan suhuf. Selanjutnya pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari hal-hal yang menjadi kewajiban seorang mukallaf. Di antara kewajiban orang mukallaf, kita iman kepada Allah, kepada sifat wajib bagi Allah, iman kepada Nabi, iman kepada Rasul, iman kepada kitab yang diturunkan. Semua itu kita sebagai orang Muslim wajib menerima apa yang dibawa oleh Rasul Allah, sebagaimana bab yang akan kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Wa kullu ma utawi saben-saben barang ata kang teko bihi kelawan gawa ma sapa ar-rasulu utusan fahaquhu mongko utawi hakema iku at-taslimu benderno wal qabulu lan nerimo. Maksud dari bab ini, kita sebagai orang Islam wajib hukumnya untuk menerima, untuk membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Sekali lagi saya ulangi, bab ini menjelaskan kita sebagai orang Muslim hukumnya wajib. Kita sebagai orang mukallaf hukumnya wajib menerima dan membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasul Allah.
Itu maksudnya. Di samping kita berkewajiban membenarkan dan menerima apa yang dibawa oleh Rasul, kewajiban kita selanjutnya sebagai orang mukallaf adalah iman kepada hari akhir, sebagaimana keterangan bait yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terjemah dulu. Imanuna utawi iman kita biyaumi akhirin kelawan dino akhir. Wajaba iku wajib apa iman. Wa kullima lan wajib iman saben-saben barang kana kang ana bihi kelawan ma rupane minal ajabi saking pira-pira kegawaan, saking pira-pira barang kang mengherankan. Maksud dari bait ini, kita sebagai seorang mukallaf Islam, balik dan berakal sehat, itu adalah ciri orang mukallaf. 3 itu harus ada semua. Sebagai seorang mukallaf, kita wajib untuk beriman dengan akan datangnya hari akhir. Saya ulang. Sebagai seorang mukallaf, kita wajib iman bahwa akan datang hari akhir. Tidak hanya hari akhir saja, tetapi kita juga wajib iman segala hal yang terjadi pada hari akhir, segala hal yang akan terjadi setelah datangnya kiamat yang mungkin belum tergores atau belum terlintas dalam pikiran kita. Apa di antara hal-hal yang akan terjadi setelah hari kiamat adalah adanya kebangkitan manusia dari alam kubur. Kita sebagai orang mukallaf wajib bahwa nanti setelah hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan yang disebut dengan mahsyar, tempat kumpulnya manusia. Mulai Nabi Adam, mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan di tempat yang namanya mahsyar, tempat kumpulnya manusia. Setelah kita iman hari kebangkitan dari kubur, iman adanya mahsyar, kita juga iman adanya hisab, yaitu perhitungan amal. Manusia akan
dikoreksi, akan diseleksi amal perbuatannya antara yang baik dan yang jelek, akan diperlihatkan. Jika dia amalnya baik, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, jika dia mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, maka dia akan masuk neraka. Semua itu kejadian yang ada setelah hari kiamat. Sebagai orang mukallaf, kita harus iman, kita harus yakin bahwa semua itu nanti akan ada. Semua itu kita semua akan menemuinya. Mulai dari bangkit dari alam kubur, hisab, adanya neraka, adanya surga, itu semua sebagai orang mukallaf kita harus yakin bahwa semua itu ada. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Darul Ulum 5, saya kira materi yang saya sampaikan pada hari ini cukup sekian dulu. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan bahwa materi kita pada hari ini yang pertama adalah kita sebagai orang mukallaf wajib membenarkan dan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasul. Yang kedua, sebagai orang mukallaf kita harus iman, kita harus yakin tentang adanya hari akhir dan adanya kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.